before it's too late. The King of Kings. You have done well. I do not know this Jesus they talk of, I don't! What have I done? I failed you, brother. I didn't see you slip into the dark. I failed myself. The Last Supper bukan sekedar kisah tentang sebuah perjamuan, melainkan cermin yang memantulkan kompleksitas hati manusia. Film ini menghadirkan ruang sunyi yang dipenuhi makna, di mana setiap tatapan dan jeda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Penonton diajak masuk ke dalam suasana yang tenang namun menyimpan gelombang emosi yang kuat. Ketegangan hadir bukan melalui aksi besar, tetapi melalui pergulatan batin yang perlahan menguat. Dari sinilah refleksi tentang iman, relasi, dan pilihan hidup mulai terbentuk. Refleksi pertama berbicara tentang makna kesetiaan yang diuji dalam diam. Di dalam ruangan yang sama, setiap murid membawa definisi kesetiaan yang berbeda. Ada yang tetap teguh meskipun tidak memahami sepenuhnya. Ada pula yang mulai goyah ketika realitas terasa semakin berat. Kesetiaan dalam film ini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang mudah. Ia hadir sebagai keputusan yang harus diperbaharui setiap saat. Dalam keheningan, pilihan itu menjadi semakin jelas, sekaligus semakin sulit. Film ini menunjukkan bahwa kesetiaan seringkali diuji bukan saat terang, melainkan saat gelap mulai menyelimuti. Ketika jawaban tidak tersedia, hati manusia dipaksa untuk menentukan arah. Kesetiaan menjadi lebih dari sekedar kata. Ia menjadi tindakan yang lahir dari keyakinan. Namun, keyakinan itu sendiri tidak selalu stabil. Ia dapat terguncang oleh ketakutan dan keraguan. Inilah yang membuat kesetiaan terasa begitu manusiawi. Tidak sempurna, namun tetap bernilai. Penonton diajak melihat bahwa kesetiaan bukan tentang tidak pernah ragu. Justru di tengah keraguan, kesetiaan menemukan maknanya. Film ini mengingatkan bahwa setiap orang pernah berada di titik tersebut. Pilihan untuk tetap bertahan menjadi inti dari perjalanan iman. Kesetiaan menjadi cermin dari kedalaman hati seseorang. Dan dalam keheningan itu, nilai sejatinya terungkap perlahan. Judas Iscariot. Kedua, kompleksitas pengkhianatan sebagai bagian dari realitas manusia. Melalui sosok Yudas Iskariot, film ini menghadirkan potret batin yang penuh pergulatan. Pengkhianatan tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari tekanan, kebingungan, dan keputusan yang diambil dalam kondisi rapuh. Film ini tidak menyederhanakan tindakan tersebut. Sebaliknya, ia mengajak penonton memahami proses yang terjadi di baliknya. Ada rasa bersalah yang menghantui sebelum keputusan itu benar-benar diambil. Ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar redah. Pengkhianatan dalam cerita ini terasa menyakitkan karena begitu dekat dengan sisi manusiawi. Tidak ada tokoh yang benar-benar kebal dari kemungkinan jatuh. Hal ini membuat refleksi menjadi lebih dalam. Penonton diajak melihat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang luas. Bahkan satu keputusan dapat mengubah arah hidup banyak orang. Film ini menunjukkan bahwa pengkhianatan seringkali berawal dari hal kecil. Ketika tidak dihadapi, ia dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Inilah yang membuat kisah ini terasa relevan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami bahwa manusia memiliki kapasitas untuk setia sekaligus jatuh. Dan disitulah pergulatan sejati terjadi. Refleksi ketiga menggali ketenangan sebagai bentuk kekuatan sejati melalui sosok Yesus Kristus. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, ia tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ia menghadirkan ketenangan yang menenangkan sekaligus menggugah. Ketenangan ini bukan karena tidak ada masalah, justru karena ia memahami sepenuhnya apa yang sedang dan akan terjadi. Dalam situasi yang penuh tekanan, ia memilih untuk tetap hadir secara utuh. Hal ini menjadi pelajaran tentang kekuatan yang tidak selalu terlihat, bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan melalui tindakan besar. Kadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tetap tenang. Film ini memperlihatkan bagaimana ketenangan dapat menjadi sumber pengharapan. Di tengah kekacauan, kehadiran yang stabil menjadi sangat berarti. Penonton diajak untuk merenungkan arti keteguhan hati, bahwa dalam hidup,
tidak semua hal dapat dikendalikan. Namun, cara seseorang merespons situasi dapat menentukan segalanya. Ketenangan menjadi bentuk kepercayaan yang mendalam. Ia lahir dari keyakinan yang tidak mudah tergoyahkan. Film ini menampilkan bahwa kekuatan sejati seringkali bersifat sunyi, tidak mencolok namun berdampak besar. Dan dari sanalah pengaruh yang paling dalam berasal. Disperse them! Refleksi keempat menyoroti pentingnya relasi dan kehadiran dalam momen yang terbatas. Makan malam dalam film ini menjadi simbol kebersamaan yang sangat berharga. Di tengah waktu yang semakin sempit, setiap interaksi menjadi lebih bermakna. Film ini mengingatkan bahwa kebersamaan tidak selalu berlangsung lama, namun nilai yang terkandung di dalamnya dapat bertahan selamanya. Setiap percakapan menjadi kesempatan untuk saling memahami. Setiap tatapan menjadi bentuk komunikasi yang tidak terucapkan. Relasi antar murid digambarkan dengan penuh nuansa. Ada kehangatan, tetapi juga ketegangan. Hal ini mencerminkan realitas hubungan manusia. Tidak selalu sempurna, namun tetap bermakna. Film ini menunjukkan bahwa kehadiran seseorang dapat membawa dampak besar. Bahkan tanpa kata-kata, kehadiran itu dapat memberikan kekuatan. Penonton diajak untuk menghargai momen sederhana, karena seringkali momen itulah yang paling berkesan. Kebersamaan menjadi ruang di mana nilai-nilai kehidupan dipertukarkan. Dalam keterbatasan waktu, makna justru menjadi lebih dalam. Film ini mengajak untuk tidak mengabaikan momen kecil, karena di sanalah hubungan dibangun dan dipertahankan. Peter, are you asleep? Refleksi kelima berbicara tentang penerimaan terhadap jalan hidup yang tidak selalu mudah. Film ini menghadirkan kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada rencana yang lebih besar yang tidak selalu dapat dipahami secara langsung. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dalam cerita ini, setiap karakter berhadapan dengan realitas yang menantang. Ada yang coba melawan, ada yang berusaha memahami. Namun pada akhirnya, semua harus menghadapi konsekuensi dari pilihan masing-masing. Film ini menunjukkan bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban yang jelas. Namun dalam ketidakpastian, manusia tetap harus melangkah. Penerimaan menjadi kunci untuk menemukan kedamaian. Bukan karena situasi berubah, tetapi karena hati yang belajar memahami. Penonton diajak untuk melihat bahwa perjalanan hidup penuh dengan misteri. Tidak semua dapat dijelaskan dengan logika, namun setiap langkah memiliki makna. Film ini memberikan ruang untuk merenung, bahwa dalam setiap peristiwa selalu ada pelajaran yang tersembunyi, dan dari sanalah pertumbuhan terjadi. I denied you. Told me that I would make you a fisher of men. Pada akhirnya, The Last Supper meninggalkan kesan yang mendalam tentang perjalanan batin manusia dalam menghadapi pilihan, relasi, dan iman. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang realitas yang terus berulang dalam kehidupan setiap orang. Dalam keheningan ruang makan itu, tersimpan pergulatan yang begitu dekat dengan pengalaman manusia modern. Film ini mengajak penonton untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita tetap setia ketika keadaan menjadi sulit? Apakah kita mampu memahami orang lain di tengah perbedaan? Atau justru kita terjebak dalam keraguan yang perlahan menguasai? Setiap karakter menjadi cerminan dari berbagai sisi manusia. Tidak ada yang sempurna, namun justru disitulah letak keindahan cerita ini. Ia jujur dalam menggambarkan realitas kehidupan. Film ini tidak memberikan jawaban yang sederhana. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk refleksi yang lebih dalam. Penonton dibiarkan membawa pertanyaan itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin di sanalah makna sebenarnya ditemukan. Sebuah kisah yang sederhana namun menyimpan kedalaman yang luas, sebuah perjamuan yang berubah menjadi pelajaran tentang hidup, dan sebuah perjalanan yang terus berlanjut dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. I denied you. Told me that I would make you a fisher of men. This is your calling. May one day come